Scene awal diperlihatkan seorang penyihir bernama Asaf dan rekan kerjanya bernama Gito. Mereka baru aja nyampe di sebuah kota. Di kota ini dulunya pernah ada penyihir yang mengutuk sisi kota dengan kobaran api pada 400 tahun yang lalu. Tugas mereka adalah mencari keberadaan penyihir yang kemungkinan besar masih ada antek-antek penyihir yang tersisa. Nggak butuh waktu lama, mereka bertemu dengan penyihir yang dimaksud. Tapi, penyihir satu ini menjadi semacam pahlawan yang melindungi kota dari serangan monster. Asaf menegaskan agar Gito tidak gegabah dan mengikuti rencana yang sudah dibuat. Namun itu semua nggak guna sama Gito si cewek barbar. Sesaat kemudian, Asaf meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Tapi, pihak polisi nggak menerimanya sama sekali. Mau nggak mau, mereka berdua kabur. Di hotel, Asaf sekali lagi mengecek berkas yang dia dapat dari atasannya. Isi berkasnya berupa sebuah penjelasan di mana dulunya sang penyihir bukanlah mengutuk melainkan menyegel fenomena aneh yang terjadi di kota. Tapi karena segelnya semakin melemah, para warga mulai mencocok logikan kejadian dengan tersangka yaitu penyihir. Dan di malam ini, segel itu sepenuhnya melemah. Mereka berdua OTW ke rumah penyihir, yang ternyata di bawah sudah ada polisi yang berusaha menangkap mereka. Di rumah penyihir, terlihat beberapa murid mau dijadikan tumbal. Namun ada satu murid yang masih tersadar, namanya Mary. Si Mary ini nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan dengan kejadian yang dialaminya, Mary masih tetap berusaha meyakinkan bahwa gurunya itu baik. Gito yang jatuh dari atas langit mencoba membogem si penyihir. Kekuatannya nggak sebanding dengan Gito yang bermodalan fisik. Tapi hebatnya, Gito masih bisa bertahan walaupun sudah dibanting-banting, dibakar, dan terakhir ditusuk. Penyihir ini mulai panik dan bertanya siapa mereka berdua. Gito memberitahukan bahwa dulunya dia dikutuk oleh penyihir. Dan untuk melepaskan kutukan, dia harus memaksa penyihir atau bisa dengan menciumnya agar energi sihir bisa mengalir di dalam tubuh. Kutukannya sempat hilang, tapi cuma sebentar. Walaupun cuma sebentar, Gito dengan tubuh aslinya berbadan kekar, berhasil mengalahkan penyihir dengan sekali tinju. Beberapa saat kemudian, bantuan selalu datang terlambat. Pihak polisi berhasil mengamankan murid-murid yang ternyata kaki dan tangannya sudah dipulihkan. Next scene, terlihat Asaf dan Gito melanjutkan perjalanan. Ternyata mereka berdua adalah anggota dari sebuah organisasi ordo sihir. Semacam organisasi yang menangkap atau mengadili permasalahan para penyihir. Di kota lain, terlihat ada kasus pembunuhan berantai yang sampai saat ini belum terpecahkan. Pihak polisi menduga pelakunya adalah seorang penyihir. Di hari berikutnya, Asaf mendapat amplop surat berwarna hitam setelah dia berhasil mengurus monster sihir peliharaan wali kota di kota itu. Isi suratnya berupa permintaan dari atasan mengenai kasus pembunuhan berantai yang baru-baru ini terjadi. Gito yang udah bosan dengan misi kacungan, ia pun senang setelah membaca isi surat itu. Singkat waktu, mereka bertemu dengan inspektur polisi bernama Kera. Kera adalah seorang penyihir yang bekerja di kepolisian. Mereka bertemu di jalan yang dimana Asaf mengompori Kera dengan membahas 36 korban dari kepolisian. Melihat mereka berdua mencurigakan, Kera mencoba merapal sihir. Tapi aksinya seketika berhenti setelah Asaf bilang bahwa mereka berdua menerima permintaan dari wali kota. Di restoran, Kera udah mengonfirmasi kedatangan mereka berdua. Di pertemuan ini, Kera mengancam Asaf dan juga Gito dengan memasang perlindungan atau barir, di mana barir ini bisa mengetahui kebohongan. Mereka yang nggak punya banyak pilihan, terpaksa berkata jujur bahwa tujuannya selain pekerjaan, juga untuk melepaskan kutukan yang ada pada Gito. Setelah mendengar penjelasan dari mereka berdua, Kera pun setuju bekerja sama. Keesokan harinya mereka berencana menemui seseorang, tapi orang ini sudah mokat lebih dulu. Karena udah nggak ada lagi saksi, mereka memutuskan pulang. Pas pulang, Kera yang lelah izin pulang lebih dulu. Namun selang beberapa menit, Gito dan Asaf diserang seorang penyihir dalang dari pembunuhan berantai. Tapi pas mau dibogem sama Gito, penjahat ini kabur. Asaf yang menyadari sesuatu, ia pun segera menemui Kera.
Setelah bertemu dengan Keira, mereka menjelaskan bahwa luka yang didapat Kido berasal dari penyihir yang mereka cari. Asaf juga bertanya apakah ada hubungan si penyihir dengan Keira. Soalnya si penyihir ini menyerang mereka setelah bertemu dengan Keira. Keira nggak tahu sama sekali siapa penyihir itu. Dia cuma bisa bercerita bahwa dulunya dia sempat kehilangan 2 anak yang dia sayangi. Bahkan si doi juga ikut terbunuh. Setelah tahu motif dari si pelaku, pihak kepolisian mendapat surat peringatan. Surat ini berisikan penyerangan yang akan dilakukan esok hari. Kido yang udah nggak nahan siap mengajar si penyihir. Singkat waktu, mereka diserang dengan sihir angin dan puing-puing gedung yang hancur. Untungnya tidak ada korban jiwa setelah mereka menuruti rencana Asaf. Bahkan lokasi si pelaku berhasil ditemukan lewat gagak hitam miliknya. Ternyata pelakunya adalah anak angkat Keira sendiri. Mereka lakukan itu semua karena mereka terobsesi dengan kecantikan ibunya. Gak ada satupun orang yang boleh mendekati Keira. Sayangnya mereka berdua ini bukan penyihir asli, hanya manusia yang menggunakan Grimoire, artefak sihir yang bisa mengeluarkan sihir. Mengetahui musuhnya cupu, Kido dengan mudah melumpuhkannya. Keira yang bertanggung jawab memilih membunuh mereka berdua. Di hari berikutnya, Keira berterima kasih pada mereka berdua yang sudah membantu menyelesaikan kasus. Di kota yang nggak disebutin namanya, di kota ini memperbolehkan warganya melakukan Edo Tensei. Syaratnya gampang banget, tinggal mendatangi necromancer yang sudah terlisensi. Nah, di sini Asaf dan Kido hanya merekomendasikan anggota lainnya pada pihak kepolisian setelah mengalami insiden penyerangan mayat hidup atau zombie di tempat umum. Anggota ini bernama Panora dan Johan. Panora adalah seorang penyihir sekaligus necromancer, dan Johan adalah zombinya. Mereka bertemu dengan inspektur di restoran. Si inspektur memberikan beberapa informasi penting mengenai zombie yang berkeliaran di kota. Panora menjawab bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan necromancer ilegal. Terlebih lagi, jumlahnya sangat banyak pas Panora mencoba memancing mereka dengan lentera yang dia bawa. Untungnya ada Johan yang siap menjalankan tugas kekerasan. Singkat waktu setelah mengikuti jejak zombie yang menyerang mereka, mereka semua tiba di sebuah mansion. Johan terluka parah setelah diserang diam-diam oleh penjaga. Pemilik mansion menggunakan zombinya untuk berkomunikasi dengan Panora. Dia sangat terobsesi dengan kecantikan Panora yang tiada tanding. Dengan Johan sebagai sandera, Panora dan inspektur menerima ajakan pemilik mansion. Setiba di ruang makan, inspektur terkejut setelah melihat tunangannya di Edo Tensei juga sama si pelaku. Di sini, pelaku memberitahu niat sebenarnya adalah ingin membangkitkan istrinya yang meninggal terbakar beberapa tahun yang lalu. Karena tubuhnya terbakar, dia tidak layak di Edo Tensei sampai Simba ini menemukan tubuh yang serupa atau lebih cantik. Makanya banyak sekali korban zombie khususnya kaum wanita. Pelaku menginginkan tubuh Panora. Tapi naas, nasibnya sangat apes. Si pelaku tidak tahu bahwa Panora adalah penyihir dari Ordo Sihir. Pelaku mengeluarkan babu-babunya. Begitupun dengan Panora dengan babu roh pahlawan. Singkat cerita, sebagai tanda tanggung jawab, si pelaku di Edo Tensei sama Panora dan menyuruhnya mengabdi pada kota dengan meng-Edo Tensei sesuai prosedur. Beberapa bulan setelah insiden zombie, di episode ini cukup menantang karena badan militer yang disebut Paladin mulai beraksi. Ada seorang penyihir muda berambut merah dituduh sebagai pembunuh setelah dirinya sempat bertemu dengan para korban. Namanya Helga. Dia menerima serangan bertubi-tubi dari pasukan Paladin yang berusaha menangkapnya. Sementara itu, Asaf dan Kido yang mendapat tugas dari amplop hitam, terlihat mereka dihadang oleh pasukan Paladin. Asaf menunjukkan identitasnya sebagai penyihir. Mengetahui Asaf tidak ada catatan kriminal, mereka mengizinkannya. Lalu, pas udah jauh dari pasukan, Kido langsung membogemnya. Mereka nggak mau identitas palsu yang diberikan tadi jadi ketahuan.
Di depan mereka, ada penghalang yang dibangun oleh pihak Paladin agar Helga tak bisa keluar. Tapi, berkat kemampuan Asaf yang bisa mengubah struktur sihir, dengan mudah membukanya. Di sisi lain, kita diperlihatkan situasi komandan pasukan Paladin bernama Matt, yang sedang menyuruh anak buahnya mencari keberadaan Helga. Terlihat ada mbah tua yang mengaku dari utusan gereja suci. Dia juga membantu memberikan semacam informasi tentang siapa Helga dengan menunjukkan simbol khas dari keluarganya. Matt yang tahu tentang simbol itu bergegas turun tangan ke medan tempur. Moving on, Helga yang terpojok tiba-tiba mendapati dirinya bertemu dengan Guido. Mereka yang saling curiga terpaksa baku hantam. Sementara itu, Asaf yang baru aja selesai mantranya, tujuannya untuk mengurung Helga dan membawanya pergi. Tapi itu semua sia-sia pas Helga ngeluarin pedang iblisnya. Pedang iblis ini dulunya disegel oleh klannya Helga, sebuah klan yang diperuntukkan untuk memberikan energi sihirnya pada penyegelan pedang iblis. Makanya Helga terlihat lemah pas ngelawan pasukan Paladin. Asaf yang tahu bahwa Helga bukanlah dalang pembunuhan berantai, dia berusaha meyakinkannya. Tapi Helga yang masih bersikeras bahwa dia nggak butuh bantuan orang lain. Dia segera pergi dari situ. Guido mengejarnya atas perintah Asaf. Yang ternyata mereka berdua bertemu dengan komandan musuh, Matt, si pengendali elemen es. Pertarungan terasa berat. Lawan yang dihadapi memiliki kekuatan roh sihir. Guido yang masih selamat berhasil merebut pedang iblis. Pedang ini sempat diambil pasukan Paladin, tapi seketika direbut kembali sama Guido. Dirasa misinya selesai, Guido menuju ke tempat Asaf. Belum juga OTW, Komandan Matt membukukan setengah kota dengan kemampuannya. Mereka berdua berhasil kabur. Namun sayangnya, aksi pelarian mereka harus tertunda setelah udara dingin berbentuk titan menangkap mereka berdua. Asaf tiba di lokasi. Dia sangat senang setelah bertemu dengan Matt. Matt yang waspada memasang tembok es dan menyuruh anak buahnya kembali ke markas. Asaf memberitahukan bahwa Helga difitnah oleh seseorang. Sementara itu, di sisi lain, prajurit yang membawa pedang iblis terhasut oleh kekuatan bacotan dari pedang ini. Kerisuan semakin menjadi. Mbah tua ini ternyata adalah anggota dari organisasi Al-Gojo, sebuah organisasi rahasia yang tugasnya mencari keributan. Dia juga menggunakan kekuatan tangan kanannya untuk menggenjutsu para prajurit. Melihat kekacauan terjadi akibat ulahnya, Helga mendorong Guido dan pedang iblis keluar jendela. Kembali ke Asaf. Setelah selesai dongeng, Asaf dibuat terkejut setelah melihat anak buah Komandan Matt menusuknya dari belakang. Di sisi lain, setelah jatuh dari atas, pedang iblis ini bilang tidak akan pergi tanpa Helga. Guido yang tidak peduli dengan omongan pedang ini langsung pergi ke tempat Asaf. Pas nyampe, ternyata Asaf masih selamat. Dia bergegas menolong Matt yang terluka parah. Si Matt ini akhirnya percaya dengan omongan Asaf setelah melihat anak buahnya membelot darinya. Bahkan Helga yang berpura-pura nggak kena hipnotis berhasil mengambil pedang iblis dari tangan Guido. Semua orang yang terluka nggak bisa berbuat apa-apa. Al-Gojo dengan pedang iblisnya mampu melepas segel dengan menusukkan pedang iblis ke jantung Helga. Kekuatannya sangat OP, dapat memotong apapun. Asaf bergegas mengobati Helga dengan sihir yang tersisa. Dia juga memberitahukan kepada Al-Gojo bahwa pedang iblis nggak bisa disuruh-suruh. Itu pun terlihat setelah Al-Gojo mencoba menyuruh pedang iblis membunuh mereka semua.
Tapi pedang iblis ini nggak bergerak sedikit pun. Merasa tumbalnya kurang, Algojo pergi ke tempat pengungsian. Sementara itu, Helga yang masih selamat merasa bahwa ajalnya sebentar lagi. Di saat terakhir, dia pengen sekali merasakan cipokan pertama sama om-om ganteng. Asaf yang mendapat lampu hijau, dia pun segera melakukan itu. Gido akhirnya kembali ke tubuh aslinya, walaupun cuma sebentar. Dia juga dilarang menggunakan tangan kanannya oleh Asaf. Sementara itu, Komandan Mat yang sudah bertahan semaksimal mungkin merasakan aura kuat dari belakang. Bahkan pedang iblis ini pun seketika berhenti menyerang setelah tahu ada sosok misterius. Helga yang tersadar bertanya tentang pria berbadan kekar. Asaf menjawab bahwa pedang iblis bukanlah satu-satunya senjata penghancur dunia. Pedang iblis menyerang Gido dengan tebasan mautnya. Tapi serangannya nggak berdampak sama sekali. Merasa dirinya diremehkan, pedang iblis ini auto serius. Lagi dan lagi, Gido menang dengan sekali tinju. Di tempat pengungsian, Algojo pura-pura jadi warga sipil, supaya dibolehkan masuk ke dalam. Tujuannya udah pasti menghipnotis pasukan dan membunuh warga sipil untuk dijadikan tumbal. Tapi naas belum juga masuk ke dalam, Mbah satu ini harus kehilangan semua anggota tubuhnya mulai dari tangan dan kaki. Singkat cerita, si Algojo dan asisten Mat berhasil ditahan. Mat menyerahkan keputusan pada Helga, karena dulunya Mbah ini membunuh semua keluarga Helga yang tersisa. Helga nggak peduli sama sekali. Hidupnya aja sudah susah. Maka dari itu, dia ingin pria ini hidup dan menanggung hidupnya agar tahu hidup susah. Sesaat kemudian, setelah kepergian Komandan Mat, mereka berbincang mengenai Asaf yang membutuhkan bantuan dari Helga. Begitupun dengan Helga yang berharap pedang iblisnya bisa diperbaiki oleh ordo sihir. Setelah mereka berdua sepakat, Asaf mengantar Helga ke tempat yang aman. Di tempat ini merupakan jalur penghubung atau koridor menuju apartemen yang dikhususkan bagi para penyihir. Namun, ketika mendaftar, Asaf mendapat amplop surat warna hitam yang berisikan penyihir paling berbahaya dan sekaligus tujuan mereka selama ini. Melihat isi surat tersebut, Asaf bergegas kembali ke tempat Gido. Di perjalanan balik, Helga bertanya tentang hubungan Asaf dengan Gido. 3 tahun yang lalu, Asaf bertemu dengan Gido di desa terpencil. Di desa ini, terdapat rumor tentang penyihir yang membunuh hewan ternak warga setiap hari. Singkat cerita, pas ketemu si penyihir, ternyata penyihir ini masih bocil. Dia juga nggak bisa menggunakan kekuatannya karena dikutuk oleh penyihir lain. Asaf yang merasa kasihan, mencoba membantunya. Sesaat kemudian, di jalan, mereka bertemu dengan Gido yang menargetkan penyihir cilik satu ini. Asaf mencoba menahan serangan Gido dengan perisainya. Perisai lapis 1 tak sanggup untuk menahan. Dia terpaksa menggunakan 3 lapis. Akan tetapi, tiba-tiba monster aneh muncul dari belakang dan menghantam Gido hingga terpental jauh. Keesokan harinya, Asaf diserang oleh penyihir lain alias Algojo. Asaf yang terluka parah bertemu dengan Gido. Melihat kesempatan ini, Gido mencoba membalaskan dendamnya tempo hari. Tapi, Asaf yang tahu bahwa tujuan Gido mencari penyihir yang mengutuknya, dia bilang bahwa dia tahu cara lain untuk menghilangkan kutukan selain 2 metode dasarnya, yaitu mendapat ciuman dari pasangan kesatria berkuda putih atau membujuk si penyihir. Mendengar ada cara lain, Gido semakin antusias menyiksa Asaf demi mendapatkan informasi itu. Sayangnya ini tidak bekerja dengan baik. Asaf menawarkan perjanjian yang dimana Gido harus menyelamatkan penyihir cilik. Singkat cerita, Algojo dan warga desa yang sudah terpengaruh mencoba menculik penyihir cilik satu ini. Penyihir cilik ini tak bisa berbuat banyak hal. Dia nggak bisa ngomong, terus polos, lemah gemulai, lengkap sudah, jadinya cuma bisa jadi beban. Gido yang baru aja nyampe, berusaha keras mengulur waktu agar si cilik ini bisa kabur. Tapi yang namanya beban pasti susah dibilangin.
Akibatnya Guido terluka parah. Beruntung, Asaf yang sudah mengobati sedikit lukanya berhasil menyelamatkan si penyihir cilik satu ini. Dia juga minta agar si bocil ini menuruti perintahnya. Setelah adegan barusan, Guido kembali ke tubuh aslinya. Dia sangat senang setelah sekian lama mencari penyihir yang mengutuknya, akhirnya bisa bebas lagi. Sesuai janji, Guido mengalahkan Algojo cilik dengan sekali tinju. Rekan lainnya mengeluarkan semua kekuatan yang dia punya. Tapi mereka semua nggak tahu bahwa penyihir cilik ini adalah keturunan langsung dari Origin atau penyihir kuno. Dan sihirnya adalah sihir vokal. Sebuah kekuatan sihir yang sangat mengerikan. Sebab kata-kata atau ucapan yang dikeluarkan dari mulutnya auto menjadi terjadi. Singkat waktu, Guido merasa kesal. Dia kembali ke tubuh cewek barbar. Asaf menjelaskan metode yang ketiga hanya bisa dipakai satu kali tiap penyihir. Moving on ke waktu sekarang. Sementara itu, Guido yang mendengar ada penyihir dari bocil-bocil, dia mengancam mereka bertiga. Singkat waktu, penyihir yang dimaksud ternyata bukanlah penyihir sungguhan, melainkan nenek-nenek tua dari klinik. Luka Guido juga diobati. Tapi semuanya berubah ketika mantan rekan Algojo sebelumnya datang mencari keberadaan temannya. Guido dibawa ke dimensi lain, yang dimana dimensi ini tempat dirinya menginterogasi semua orang dengan memberikan semacam hak khusus. Contohnya kaki bisa bergerak, maka orang yang diinterogasi bisa menggerakkan kakinya, kecuali memakai artefak sihir berupa mantel. Pria ini langsung ke inti masalah, yaitu mencari temannya. Tapi sebelum mendapat jawaban, mereka berdua kedatangan tamu tak diundang, yaitu penyihir muda, cantik, bernama Angela. Salah satu penyihir terkuat di dunia saat ini. Guido sadar bahwa Asaf memberikan sedikit mantranya agar dia tidak bisa bergerak dengan leluasa. Akibatnya, Angela mengalahkan Guido dengan sangat mudah. Bahkan si Algojo bukan tandingannya sama sekali. Singkat waktu, Asaf dan Helga tiba di lokasi. Dia melihat Guido terkapar dan pesan singkat dari Angela yaitu B4. Menyadari sesuatu, Asaf segera kembali dan sekaligus mengobati luka Guido. Singkat cerita, mereka berdua pergi ke lokasi yang dimaksud dari pesan Angela, yaitu berada di pulau terpencil. Di pulau ini juga merupakan tempatnya ordo sihir. Dengan setelan serba hitam, mereka pergi ke dasar lantai 4, berharap mereka berdua bisa menemukan petunjuk yang diberikan Angela, penyihir terkuat sekaligus yang mengutuk Guido. Oke kan, mungkin segini aja alur cerita Majoto Yaiju season 1. Kalau ada kekurangan mohon dimaklumi aja. Terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa di video berikutnya.